Halo guys, ketemu lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Oke teman-teman, di video kali ini kakak akan membahas mengenai materi yang akan keluar atau sering keluar di UMPTKIN, khususnya untuk tahun 2023. So, buat teman-teman semua, simak video ini sampai akhir. Jangan lupa juga like, comment, and share, karena jika kamu men-like, kemudian subscribe video ini, maka channel ini dan video pembahasan kali ini akan direkomendasikan ke banyak orang dan tentunya akan memberikan manfaat ke banyak orang. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung grup persiapan masuk UMPTKIN atau sukses lolos UMPTKIN untuk tahun 2023, kalian bisa bergabung grupnya. Link grupnya ada di deskripsi box. Gabung dari sekarang juga dan kita persiapkan dengan bareng-bareng. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, teman-teman. Jadi untuk UMPTKIN ini terdiri dari beberapa soal ya, teman-teman. Di mana beberapa soal ini terbagi menjadi beberapa mata pelajaran. Nah, jumlah soal UMPTKIN ini ada di antara 110 sampai 120 soal ya, teman-teman. Di mana itu terbagi menjadi tes potensi dasar atau TKD. Kemudian di TKD itu ada tes potensi akademik, kemudian ada tes bahasa, di mana di dalamnya ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan kemudian tes keislaman, kemudian juga tes kebidangan atau IPA atau IPS ya teman-teman. Oke, di sini kakak akan memberikan pernyataan atau bocoran lah intinya buat teman-teman semua. Pertanyaan seperti apa yang sering muncul di UMPTKIN itu, kemudian soal-soal yang sering muncul bagaimana, dan apa saja yang harus kamu persiapkan. Oke, langsung saja. Pertama, kakak akan memberikan bocoran mengenai tes potensi akademik, di mana tes potensi akademik ini terdiri dari tes bahasa Indonesia dan tes matematika dasar. Oke, langsung saja di tes potensi akademik, pertanyaan yang sering keluar adalah yang pertama, yaitu pernyataan yang paling tepat dari teks yang disajikan. Jadi, kamu harus melihat atau mencari pernyataan yang tepat dan sesuai dengan teks yang nanti disajikan di soalnya. Kemudian yang kedua, jenis teks yang disajikan pada soal. Apakah jenis teksnya itu naratif, atau deskriptif, atau prosedur, dan lain-lain. Kemudian, tema sebuah bacaan atau teks. Biasanya kamu ditanya mengenai tema. Dari cerita di atas, cerita tersebut bertema bla bla bla. Jadi kamu harus mencari tema dari sebuah bacaan atau teks. Kemudian yang keempat, mencari sinonim. Di mana kamu harus mencari persamaan kata. Ini gampang sekali untuk sinonim ini asal kamu memiliki kosakata yang luas. Kemudian yang kelima, mengisi titik kosong yang sesuai dengan narasi soal. Biasanya ada soal cerita atau pernyataan dalam satu kalimat dan ada titik-titik kosong yang harus kamu isi di sana. Kira-kira yang tepat katanya seperti apa. Yang keenam, kesimpulan dari suatu teks. Jadi kamu harus mencari kesimpulan dari suatu teks. Kemudian yang ketujuh, gagasan utama teks. Kamu harus mencari gagasan utama dari teks yang disajikan. Kemudian yang kedelapan, ide pokok suatu teks. Dan yang kesembilan, kata yang tidak tepat penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu materi matematika dasar. Di mana untuk materi matematika dasar ini yang sering keluar, yang pertama yaitu mengenai pembagian, perkalian, dan bilangan desimal. Kemudian yang kedua, menentukan tiba dalam waktu setempat. Misalnya kamu dari Jakarta menuju Papua, maka tibanya pukul berapa? Karena kan berbeda gitu waktu Indonesia Barat dan Timur. Kemudian yang ketiga, mencari nilai rata-rata. Nah, kamu harus paham juga materi atau rumus untuk mencari nilai rata-rata ini. Yang keempat, perbedaan usia ya. Jadi misalnya, perbedaan usia antara Budi dan Doni itu adalah 6 dan 4 tahun. Jika umur Budi adalah 60, maka perbedaan dengan umur Doni itu berapa tahun? Misal soalnya seperti itu. Kemudian yang kelima,
bentuk persamaan. Mau persamaan linear variabel, 2 variabel, 3 variabel, dan lain-lain. Yang keenam, panjang garis, isi kubus, dan luas persegi. Persegi panjang dan segitiga. Jadi kamu harus mengetahui rumus-rumus dalam menghitung bangun ruang ya. Dari panjang garisnya, isi kubusnya, volumenya, luasnya, dan lain-lain. Oke, next. Ke materi yang selanjutnya, yaitu bahasa Inggris. Untuk materi bahasa Inggris, di mana yang sering keluar adalah untuk mengerjakan soal bahasa Inggris ini, kamu harus paham terlebih dahulu atau mengerti arti dari bahasa Inggrisnya atau translate bahasa Inggrisnya. Karena kalau kamu tidak paham translate-nya, tentunya kamu akan bingung. Padahal soal bahasa Inggris itu terbilang sangat mudah. Dan jika kamu kewalahan dan tidak bisa, berarti kamu tidak bisa translate-nya. So, dari itu, latihan bahasa Inggris dari sekarang. Oke, di mana soal bahasa Inggris yang sering keluar di UMPTKIN ini? Yang pertama yaitu kesimpulan dari suatu paragraf. Jadi ada sebuah teks, biasanya panjang banget teksnya ya, dan kamu harus mencari kesimpulan dari paragraf yang ada di teks tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan kata ganti pada suatu bacaan. Jadi ada sebuah kata di mana kata tersebut kira-kira kalau diganti gitu ya dengan kata lain yang mana gitu ya kata gantinya. Kemudian yang ketiga, menentukan subjek yang tepat. Yang keempat, pernyataan isi teks 5W dan 1H. Kemudian yang kelima, sinonim dan antonim. Bahasa Inggris juga sama, harus ada kosakata yang kamu kuasai, tentunya mengenai sinonim dan antonim ini. Dan tentunya kamu harus paham translate-nya terlebih dahulu atau terjemahannya terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, menentukan kata kerja bantu. Oke, next ke soal bahasa Arab, di mana untuk bahasa Arab ini, materi yang sering keluar di UMPTKIN adalah yang pertama, menentukan ide utama dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, mengurutkan kata dalam bahasa Arab. Yang ketiga, mengurutkan atau menyusun kalimat dengan benar dalam bahasa Arab. Biasanya ini teks prosedur, tapi dalam bahasa Arab. Yang keempat, sinonim dan antonim. Yang kelima, membenarkan kata yang salah pada teks bacaan bahasa Arab. Ini kurang lebih sama ya bentuk soalnya seperti bahasa Inggris, tapi ini dalam bentuk bahasa Arab. Dan bahasa Arab juga sama, kamu harus tahu terlebih dahulu artinya atau translate-nya. Yang tentunya kamu harus menguasai terlebih dahulu bahasa Arabnya. Oke, next selanjutnya materi Al-Quran Hadis atau Kurdis dan Akidah Akhlak. Oke, dalam materi Al-Quran Hadis atau Akidah Akhlak ini biasanya sering disajikan ayat Al-Quran, kemudian kamu itu disuruh gitu ya menentukan apa maksud ayat tersebut, atau disajikan narasi, dan kamu itu harus menentukan hikmah dari narasi tersebut, atau menentukan ayat Al-Quran yang sesuai dengan narasi tersebut. Misalnya ada surat An-Nas. Kira-kira surat An-Nas ini menentukan atau bermaksud tentang apa. Jadi nanti di pilihan gandanya ada dijelaskan. Kemudian juga nanti ada narasi ya, dijelaskan terlebih dahulu dan kamu harus memilih kira-kira ayat mana yang sesuai dengan narasi tersebut. Nah, berikut ada materi yang sering keluar di mata pelajaran Quran Hadis dan Akidah Akhlak ini. Yang pertama yaitu hadis mengenai ilmu tauhid. Yang kedua yaitu hadis dan ayat Al-Quran mengenai tolong-menolong atau perbuatan baik lainnya. Yang ketiga yaitu akhlak tercela seperti ria, fitnah, gibah, dan lain-lain. Nah, kamu harus paham ayat mana dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ria, fitnah, gibah, dan lain-lain. Yang keempat, beriman kepada Allah. Yang kelima, kepemimpinan. Yang keenam, hal yang dapat diteladani dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketujuh, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang kedelapan, macam-macam hadis. Selanjutnya, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana pertanyaan yang sering keluar ini berupa biografi tokoh muslim, baik itu ilmuwan atau pemimpin-pemimpin muslim yang sukses zaman dahulu, kemudian sejarah kemajuan dan kemunduran Islam pada masa dinasti. Biasanya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu banyak sekali keluar. Berikut materi yang sering keluarnya, yaitu yang pertama, bentuk kejahatan zaman jahiliyah. Yang kedua, kebijakan dakwah Rasulullah. Yang ketiga, kisah atau sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang keempat, Islamisasi Nusantara atau proses perkembangan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang kelima, dinasti Abbasiyah dan Umayyah. Yang keenam, tokoh ilmuwan muslim modern. Itu siapa saja.
Yang ketujuh, organisasi Islam. Ada Muhammadiyah, NU, Persis, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, perkembangan dan sejarah Islam. Kamu harus paham materi-materi tersebut. Next, selanjutnya, mata pelajaran fikih. Di mana untuk fikih ini yang sering keluar di UMPTKIN ini, pertanyaannya berupa narasi, teori, dan ayat Al-Quran. Nah, berikut materi yang sering keluar di mata pelajaran fikih ini. Yang pertama yaitu mengenai wudhu, baik itu tentang penjelasan wudhu, tata caranya, atau hadisnya, atau juga ayat di Al-Qurannya, itu kamu harus paham. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh, serta hilafah. Yang kedua, mengenai pernikahan, serta warisan, pembagian warisan, syarat pernikahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, makanan halal dan haram. Yang keempat, bentuk kerjasama jual beli. Jadi kamu harus paham hadisnya, harus paham secara fikihnya bagaimana tata cara kerjasama, tata cara jual beli, kemudian makan yang halal dan haram, kamu harus paham. Oke, udah ya. Nah, mungkin untuk secara umum atau TKD-nya, tes kompetensi dasarnya, itu ya pembahasan yang sering keluar atau materi yang sering keluar di UMPTKIN, khususnya untuk tahun 2023 ini. Semoga buat teman-teman bermanfaat dan memberikan edukasi dan tentunya memberikan semangat buat teman-teman untuk mau belajar untuk persiapan UMPTKIN ini. Oke, kita bahas lagi di part 2 mengenai materi yang sering keluar di kemampuan-kemampuan bidang atau di IPA IPS-nya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Dede Miftahul Hidayat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.